Selamat pagi. Halo, apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dalam program TVR 09. Bersama saya Alfat Rizky dan juga rekan saya. Dan saya Elisa Purba. Pemirsa, seperti biasa dalam 30 menit ke depan kami akan menyajikan kepada Anda sejumlah berita nasional. Khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 selengkapnya. Pemirsa, kita awali TVR 09 pada pagi hari ini dari Komisi 6 DPR RI yang berharap Krakatau Steel untuk menyediakan produk-produk yang bisa dijangkau oleh masyarakat untuk mengoptimalisasi pemasaran baja dalam negeri. Anggota Komisi 6 DPR RI Rafli Kande meminta Krakatau Steel melakukan optimalisasi pemasaran baja dalam negeri. Pasalnya, impor baja yang dilakukan oleh Cina memberikan dampak pada minimnya daya beli masyarakat terhadap baja dalam negeri. Permasalahan tersebut menjadi penting karena dapat memberikan kerugian bagi negara. Menurutnya dibutuhkan adanya transformasi untuk mengatasi permasalahan tersebut, yakni berupa pemanfaatan perusahaan Krakatau Steel yang memiliki kesempatan atas perhatian pemerintah dalam melaksanakan optimalisasi pemasaran baja dalam negeri. Ia menilai optimalisasi pemasaran baja tersebut dapat dilakukan dengan menyediakan produk-produk yang bisa dijangkau oleh masyarakat. Baja itu adalah kebutuhan dasar daripada pembangunan infrastruktur masyarakat. Nggak tanggung banyaknya masyarakat kita, 280 juta sekian. Nah, hari ini pasar itu direbut oleh Cina dengan kualitas yang tidak kita tahu seperti apa. Tetapi masyarakat dapat terlayani karena mereka juga ekonominya lemah. Oleh sebab itu, bagaimana berbicara transformasi yang hari ini Krakatau Steel yang mendapat ruang privilege yang sangat luar biasa oleh negara. Ini harus berpikir market terdekat ini seperti apa. Bagaimana dibangun infrastruktur dasar untuk bisa membangun satu pabrik atau apakah namanya begitu supaya pasar yang direbut oleh Cina ini dapat kita rebut gitu loh. Bukan hanya kita berbicara tentang SNI sementara ada keterbatasan daripada masyarakat untuk dapat memiliki produksi daripada baja tersebut. Fitian Aunilah, TVR Parlemen, melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Komisi 6 DPR RI menilai UMKM merupakan salah satu sektor yang berjasa membantu perekonomian pasca pandemi COVID-19, serta menjadi penopang utama perekonomian nasional. Komisi 6 DPR RI berharap holding Ultramikro memberikan dukungan optimal kepada para pelaku UMKM yang ada di Provinsi Jawa Timur dalam memperkuat kapasitas produktivitas usaha dan menjadi bagian dari perputaran ekonomi kerakyatan. Upaya ini diharapkan dapat membangkitkan para pelaku UMKM pasca pandemi COVID-19. Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Sarmuji mengatakan, sejauh ini holding Ultramikro sudah melakukan pembinaan kepada pelaku UMKM melalui berbagai program seperti Go Modern, Go Digital, Go Online hingga Go Global. Upaya ini diharapkan benar-benar dilakukan dengan baik di lapangan sehingga UMKM bisa bersaing dengan produk-produk global yang kian membanjiri pasaran saat ini. Sarmuji menekankan UMKM merupakan salah satu sektor yang berjasa membantu perekonomian pasca pandemi COVID serta menjadi penopang utama perekonomian nasional. Keberadaan rumah produksi bersama di mana seluruh pelaku UMKM, terutama klaster yang sama, jenis produk yang sama, bisa melakukan produksi di tempat yang sama meskipun mereka secara pribadi, secara individu tidak memiliki alat masing-masing. Yang kedua adalah rumah packaging. Rumah packaging ini persoalan tersendiri karena ternyata banyak UMKM yang mengeluhkan ketiadaan packaging yang seragam di pasar. Yang ketiga, selain itu adalah keberadaan rumah kurasi. Rumah kurasi itu adalah rumah kurasi bisa meningkatkan kualitas mutu dari UMKM kita sehingga bisa layak untuk dipasarkan di mal-mal yang bagus di Indonesia. Andri, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, DPR RI menilai pernyataan sejumlah pihak yang meminta agar Ponpes Al Zaitun dibubarkan terlalu tendensius. Dan informasi selengkapnya tentunya akan kami hadirkan usai jeda, pemirsa. Tetaplah di TVR 09. Mengenal tugas dan fungsi DPR RI.
Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR adalah lembaga negara yang mewakili aspirasi rakyat. Kehadiran DPR RI merupakan salah satu bukti bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi. Sebagai salah satu lembaga perwakilan rakyat, apa saja tugas dan fungsi yang diemban DPR RI? Berdasarkan pasal 20A ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, DPR memiliki 3 fungsi, yakni fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Tugas dan wewenang DPR berbeda untuk setiap fungsinya. Yang pertama, fungsi legislasi. Menyusun program legislasi nasional atau prolegnas, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan oleh Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Yang kedua, fungsi anggaran. Memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. Memberikan persetujuan terhadap pemindah-tanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK. Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama. Yang ketiga, fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan, DPR bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang APBN dan kebijakan pemerintah, serta membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD. Demikian penjelasan tentang tugas dan fungsi DPR menurut Undang-Undang. Informasi ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, dan Sekretariat Jenderal DPR RI. Anda kembali menyaksikan TVR 09. Pemirsa, agar tidak ada pembubaran pondok pesantren ataupun lembaga berbasis agama Islam lainnya, Komisi 8 DPR RI meminta pemerintah untuk melakukan pembinaan total kepada para santri. Anggota Komisi 8 DPR RI, Maman Imanul Haq, menilai pernyataan sejumlah pihak yang meminta agar Ponpes Al Zaitun dibubarkan terlalu tendensius. Selain itu, menurutnya santri atau siswa yang harus diselamatkan dengan cara dialihkan ke ponpes lain ataupun dibina secara langsung oleh Kementerian Agama. Maman berharap semua pihak mengkaji ulang rencana pembubaran Pondok Pesantren Al Zaitun, sebab aset umat dan para santri akan sayang jika dihilangkan. Ia menegaskan agar Kementerian Agama melakukan pembinaan total kepada para santri agar tidak ada pembubaran ponpes atau lembaga berbasis agama Islam lainnya. Saya termasuk orang yang tidak setuju ya pembubaran pesantren kayak dan sebagainya. Jadi ketika ada satu pemimpinnya yang melakukan kesalahan, jangan itu diarahkan kepada anak-anaknya. Misalnya ada MUI memutuskan satu lembaga itu sesat, lalu dibubarkan. Ingat loh, yang sesat itu hanya pemimpinnya, anak-anaknya itu harus diselamatkan, seperti itu. Mendukung pernyataan Maman, Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI Aceh Hasan Syazili menyampaikan Ponpes Al Zaitun sebaiknya tidak dibubarkan, melainkan dibina dan diawasi secara langsung oleh Kementerian Agama. Jika misalnya Pondok Pesantren Al Zaitun tersebut dimiliki oleh badan hukumnya dimiliki oleh sejumlah orang, ya kan tentu proses pengelolaannya ya bisa dilakukan melalui badan hukum tersebut gitu loh. Tetapi tetap supervisinya dilakukan oleh Kementerian Agama. Oki Zulindra, Helmi Darmawan, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, Komisi 6 DPR RI berharap pemerintah membuat kebijakan yang mendukung UMKM, bukan membebani para pelaku UMKM dengan penetapan tarif kris. Per 1 Juli 2023, Bank Indonesia atau BI menetapkan tarif layanan kris sebesar 0,3% dan 0,7% yang dibebankan kepada pelaku usaha.
Komisi 6 DPR RI meminta BI untuk mengkaji ulang kebijakan ini karena dinilai tidak tepat waktu dan akan memberatkan para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Anggota Komisi 6 DPR RI Lulu Nur Hamidah menyebut kondisi UMKM Indonesia baru mulai tumbuh pasca pandemi COVID-19. Untuk itu, pemerintah seharusnya melahirkan kebijakan yang mendukung pertumbuhan UMKM, bukan malah membebani para pelaku UMKM dengan penetapan tarif kris. Selain itu, Lulu menilai kebijakan ini juga akan membuat masyarakat kembali beralih ke uang tunai dan menghambat literasi keuangan digital. Kebijakan penentuan tarif QRIS ini untuk bisa dikaji ulang, karenanya ini harus ditunda karena ini bukan waktu yang tepat. Pandemi selama 2 tahun, kemudian kita proses pemulihan. Di sisi lain kita juga baru mengedukasi masyarakat untuk mengurangi penggunaan uang cash. Para merchant atau bahkan pedagang ini juga sesuatu yang baru sebenarnya. Nah, ketika kita melempar sesuatu yang sangat baru dan di satu sisi juga mengedukasi masyarakat, saya kira harus ada waktu yang cukup untuk semua pihak untuk beradaptasi dengan situasi itu. Jadi orang harus bisa mendapatkan dan merasakan apa sih manfaatnya misalkan dengan menggunakan QRIS. Nah, kalau kemudian belum apa-apa, udah kemudian dikasih tarif, ya orang akan balik lagi kepada uang cash. Beberapa waktu lalu Gubernur BI Peri Warjio memutuskan penetapan tarif layanan QRIS sebesar 0,3% untuk usaha mikro dan 0,7% untuk usaha lainnya. Penetapan yang dilakukan untuk peningkatan layanan ini dikeluhkan para pelaku usaha, terutama UMKM. Helmi Darmawan, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, Komisi 10 DPR RI meminta pemerintah untuk menindaklanjuti oknum pelaku kecurangan penerimaan peserta didik baru agar dapat menciptakan pendidikan berkualitas yang merata. Menanggapi maraknya kecurangan dalam penerimaan peserta didik baru atau PPDB, anggota Komisi 10 DPR RI Zainuddin Maliki meminta pemerintah membenahi mekanisme PPDB serta meningkatkan kualitas pendidikan secara merata. Zainuddin menyebut tujuan PPDB sebetulnya untuk memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh siswa untuk merasakan pendidikan yang berkualitas. Kecurangan dalam pelaksanaan PPDB mengindikasikan belum meratanya kualitas satuan pendidikan di tanah air. Untuk itu, pemerintah harus bekerja keras dalam menciptakan pendidikan berkualitas yang merata. Peningkatan kemampuan para guru, baik upskilling dan reskilling, menjadi kunci dalam mendukung transformasi dan pemerataan pendidikan di seluruh daerah di Indonesia. PPDB berdasarkan zonasi, prinsipnya adalah memberikan pemerataan kesempatan pendidikan kepada seluruh warga negara Indonesia. Dan memang harus diakui bahwa selama ini salah satu kelemahannya sehingga mendorong beberapa orang melakukan pemalsuan data dan lain-lain, itu karena belum semua satuan pendidikan kita itu kualitasnya merata. Maka ini menjadi tantangan dan harus menjadi dorongan bagi pemerintah untuk bekerja keras melakukan peningkatan kualitas sekolah dan kemudian sekolah yang berkualitas itu bisa menyebar dan merata. Lebih lanjut, Zainuddin mendorong pemerintah pusat maupun daerah untuk menindaklanjuti oknum pelaku kecurangan PPDB, baik pelaku pungutan liar, pemalsuan data, hingga jual beli kursi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Helmi Darmawan, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, penerimaan peserta didik baru atau PPDB tahun 2023 ini dinilai masih diwarnai praktek kecurangan. Dan pemirsa, informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi. Untuk itu tetaplah bersama kami di TVR 09. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, IPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Sini ditambang. Konflik yang terjadi, Warga sini tidak mengizinkan. masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak
untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan Aksi Dewan setiap hari Senin dan Rabu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, hanya di TVR Parlemen. Anda kembali bersama kami di TVR 09. Pemirsa, pemerataan akses pada pendidikan berkualitas lewat sistem penerimaan peserta didik baru dengan zonasi sejak tahun 2017 dinilai belum memberikan rasa keadilan. Dan masyarakat masih saja berebutan untuk masuk di sekolah negeri yang dianggap unggulan atau favorit yang kini dilabeli sebagai sekolah penggerak. Akibatnya kecurangan saat pendaftaran siswa baru setiap tahunnya terus terjadi dan merugikan anak-anak usia sekolah dan yang seharusnya mendapatkan hak yang sama untuk menikmati layanan pendidikan berkualitas oleh pemerintah. Dan atas berbagai permasalahan yang terjadi dalam PPDB setiap tahunnya, DPR RI pun berharap pemerintah melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap sistem PPDB agar pemerataan kualitas pendidikan sekolah dapat tercapai. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, mari kita simak laporan mendalam yang telah dihimpun oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. Proses penerimaan peserta didik baru atau PPDB tahun 2023 telah selesai. Bahkan, para peserta didik baru telah mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Meski begitu, PPDB tahun 2023 masih diwarnai praktek kecurangan. Anggota Komisi 10 DPR RI mendesak Kemdikbudristek melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan PPDB. Kecurangan dengan pemalsuan dokumen bisa diantisipasi dengan ketegasan aturan hingga pemerataan kualitas pendidikan. Siswa yang mengincar sekolah favorit tapi terkendala domisili rumah biasanya disiasati orang tua dengan memasukkan atau menitipkan nama anak di KK warga sekitar sekolah favorit. Ketimpangan fasilitas pendidikan dan metode ajar yang berbeda, serta stereotip masyarakat menganggap sejumlah sekolah menjadi favorit atau lebih unggul, mendorong banyak orang tua melakukan berbagai cara agar anaknya masuk ke sekolah tersebut. Di sisi lain, tidak diterimanya sejumlah anak dari keluarga tidak mampu atau jalur afirmasi dan satu zonasi di sekolah negeri terus terjadi. Stereotip masyarakat mencari sekolah unggulan yang murah juga masih dimiliki kalangan menengah atas. Ditambah kurangnya pengawasan pemerintah daerah atas berbagai persoalan dalam pelaksanaan PPDB. Kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh inspektorat daerah. Jadi ketika ada permasalahan, ketika kami turun, inspektorat daerahnya juga tidak tahu bahwa PPDB yang diatur dengan Permendikbud zonasi ada 4 jalur seperti itu. Jadi pelanggaran atas suatu regulasi tentu saja karena lemahnya pengawasan itu juga. Banyaknya pelanggaran terkait 4 jalur PPDB harus menjadi pertimbangan Kemdikbudristek untuk mengubah persentase minimal khusus di jalur zonasi dan jalur afirmasi. Kedua jalur itu semestinya diterapkan pihak sekolah secara bijak sehingga menghilangkan stereotip atas sekolah negeri tertentu. Selain itu, untuk menutup celah praktek jual beli kursi, meski sistem sudah mengatur kuota siswa dalam satu kelas. Bahwa jangan negeri minded ya. Ini kan yang dikejar kan negeri ya. Jangan selalu berpikir negeri itu yang paling baik. Di swasta juga banyak. Jadi terutama bagi yang mampu bayar kursi atau sekolah di swasta ya udahlah kasih yang negeri itu yang tidak mampu karena itu disubsidi oleh negara. Kecurangan jalur zonasi bisa mencederai pembangunan karakter dan akhlak bangsa. Pasalnya, semangat PPDB berbasis zonasi adalah memberikan kesempatan kepada semua anak Indonesia mendapatkan pendidikan yang sama. Masalah jalur zonasi PPDB harus menjadi momentum pemerintah memperhatikan pemetaan sekolah-sekolah yang ada. Penataan standar pendidikan yang sama dan merata
termasuk upskilling dan reskilling guru-guru, akan menghasilkan kualitas belajar yang lebih baik dan mengikuti standar terbaik di wilayah tersebut. Akhirnya, membuat masyarakat tidak lagi mempermasalahkan zonasi saat mendaftarkan anaknya ke sekolah. Pemalsuan data dan lain-lain itu karena belum semua satuan pendidikan kita itu kualitasnya merata. Maka ini menjadi tantangan dan harus menjadi dorongan bagi pemerintah untuk bekerja keras, melakukan peningkatan kualitas sekolah, dan kemudian sekolah yang berkualitas itu bisa menyebar dan merata. Peningkatan pengawasan, peningkatan koordinasi, dan satu lagi, jadi ada inovasi-inovasi, antara lain dengan pelibatan sekolah-sekolah swasta. Jadi kerjasama sekolah negeri, sekolah swasta, sehingga ketika tidak terpakai, tidak lulus di sekolah negeri yang zonasi itu langsung tersalurkan. Dan Kemendikbud kemarin memberikan contoh di beberapa kota dan provinsi di mana pelibatan sekolah swasta itu cukup memberikan ruang ya untuk efektivitas dan untuk PPDB yang lebih baik. Ya, Elisa dan juga pemirsa, tentu kita semua tahu bahwa Jakarta ini menjadi pusat pemerintahan, ekonomi, dan kegiatan sosial yang beragam. Keragaman penduduknya menjadi pemicu banyaknya fenomena sosial yang terjadi di kota metropolitan ini. Betul, banyak sekali fenomena sosial, salah satunya yang nggak jadi barang asing ya, itu kemacetan lalu lintas. Karena mungkin kita pergi ke kantor juga macet, pulang ke rumah juga macet. Nah, banyak yang menyebut bahwa hidup di Jakarta itu tua di jalan. Benar nggak sih? Ya, karena setuju sih Elisa, karena memang kalau misalkan macet di jalan itu menurut banyak pengamat mengatakan bahwa itu merugikan negara hingga triliunan rupiah. Lalu bagaimana pemerintah mengatasi hal ini? Tentunya tetap bersama kami pemirsa di TVR 09. Mengenal tugas dan fungsi DPR RI. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR adalah lembaga negara yang mewakili aspirasi rakyat. Kehadiran DPR RI merupakan salah satu bukti bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi. Sebagai salah satu lembaga perwakilan rakyat, apa saja tugas dan fungsi yang diemban DPR RI? Berdasarkan pasal 20A ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, DPR memiliki 3 fungsi, yakni fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Tugas dan wewenang DPR berbeda untuk setiap fungsinya. Yang pertama, fungsi legislasi. Menyusun program legislasi nasional atau prolegnas, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan oleh Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Yang kedua, fungsi anggaran. Memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. Memberikan persetujuan terhadap pemindahntanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK. Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama. Yang ketiga, fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan, DPR bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang APBN dan kebijakan pemerintah, serta membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD. Demikian penjelasan tentang tugas dan fungsi DPR menurut Undang-Undang. Informasi ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, dan Sekretariat Jenderal DPR RI.
Ya, Anda kembali bersama kami di TVR 09. Ya, pemirsa dan juga Elisa, tadi kita sudah sedikit membahas terkait dengan adanya kemacetan yang ada di ibu kota Indonesia, yaitu Jakarta. Dan pemerintah sebenarnya sudah memikirkan solusi dari masalah kemacetan lalu lintas. Salah satunya dengan penambahan moda transportasi. Dan yang terbaru pemirsa, tentu pemirsa juga tahu ya, ini LRT atau Light Rail Transit. Nah, sebenarnya LRT ini hampir mirip dengan KRL, juga MRT. Karena mereka ini merupakan sama-sama transportasi massa rel yang menggunakan daya listrik. Dan ini untuk menghubungkan antar kota yang berdekatan tentunya, Elfat ya. Tapi memang bedanya, pemirsa, LRT ini beroperasi di jalur layang. Udah pernah coba naik LRT? Belum sih, karena memang baru kemarin ya diuji coba ya, Elisa. Coba, dan pemirsa, selain itu LRT juga didesain terintegrasi dengan sistem transportasi lainnya nih pemirsa. Jadi kita semakin mudah nih kalau misalkan kita menggunakan LRT, setelah turun dari LRT kita bisa menggunakan KRL atau dengan bus Transjakarta. Nah, kita pengen lihat gimana kira-kira persiapan pembangunan LRT di Indonesia dan sejauh mana kegunaannya untuk kehidupan kita dan apakah dia bisa mengurai kemacetan di ibu kota. Mari kita simak dalam segmen Intips, informasi dan tips untuk Anda. Jakarta. Ibu kota Indonesia ini menjadi pusat pemerintahan, ekonomi, dan kegiatan sosial yang beragam. Keragaman penduduknya menjadi pemicu banyaknya fenomena sosial yang terjadi di kota metropolitan ini. Salah satunya, kemacetan lalu lintas. Bukan barang baru, banyak yang menyebut hidup di Jakarta itu tua di jalan. Bener nggak sih? Pemirsa, pemerintah sebenarnya sudah memikirkan solusi dari masalah yang satu ini. Salah satunya dengan penambahan moda transportasi, yakni LRT atau Light Rail Transit. Hampir sama dengan MRT dan KRL, LRT juga merupakan transportasi massa rel berdaya listrik di dalam kota atau antar kota yang berdekatan. Bedanya, LRT beroperasi di jalur layang nih pemirsa. Sudah pernah belum coba naik LRT? Nah, penyediaan LRT ini dinilai bisa mengurai macetnya ibu kota karena memiliki jalur yang terpisah dari jalan raya. Kapasitasnya juga besar. Pada setiap rangkaian LRT pada kondisi normal mencapai lebih kurang 740 penumpang. Dan pada kondisi padat bisa mencapai 1.300-an penumpang. Sudah terhitung yang duduk dan berdiri ya pemirsa. LRT Jabodebek terdiri dari 31 kereta dengan masing-masing rangkaian 6 kereta sehingga terdapat total 186 unit kereta. Pemirsa, selain itu LRT juga didesain terintegrasi nih dengan sistem transportasi lainnya. Jadi kita semakin mudah ya kalau mau melanjutkan perjalanan bisa dengan KRL atau dengan bus Transjakarta. Kalau di Jakarta, saat ini LRT sudah beroperasi dengan rute perjalanan lintas Cibubur dan lintas Bekasi yang terdapat total 18 stasiun. Selain di Jakarta, di Palembang juga sudah ada LRT loh pemirsa. Di kota lain seperti Bandung, LRT sedang tahap pembangunan. Di Semarang dan Makassar, kabarnya LRT sudah masuk tahap perencanaan pembangunan juga loh. Untuk tarif tiket LRT Jakarta, sebesar Rp5.000 di kilometer pertama dan penambahan Rp700 saja per kilometer selanjutnya. Saat ini tarif rute terjauh dari stasiun Harjamukti Cibubur sampai Jatimulya Bekasi berkisar Rp25.000. Pemirsa bisa melakukan pembayaran menggunakan kartu uang elektronik atau membeli kartu SJT atau Single Journey Trip di loket pembelian tiket. Sudah terhindar dari kemacetan, ramah di kantong pula kan? Namun pemirsa, meskipun LRT dapat membantu mengurai kemacetan di Jakarta, tidak ada solusi tunggal yang dapat mengatasi masalah kemacetan secara keseluruhan. Masih dibutuhkan kesadaran dari kita nih pemirsa, untuk mau menaati peraturan lalu lintas dan selalu berusaha memaksimalkan penggunaan kendaraan umum. Selain itu, tanpa sadar, kalau kita turut menggunakan transportasi umum, kita sudah ikut menjaga lingkungan loh pemirsa. Emisi dari kendaraan pribadi semakin berkurang, udara Jakarta bisa semakin bersih deh.
Yuk kita ramai-ramai naik LRT. Baik pemirsa, di penghujung acara kami informasikan kepada Anda bahwa saat ini DPR RI sedang memasuki masa reses, di mana seluruh anggota Dewan kembali ke daerah pemilihannya masing-masing untuk melaksanakan fungsi representasi DPR, menyerap dan menghimpun aspirasi masyarakat, serta menindaklanjuti dan memberikan pertanggungjawaban kepada konstituen di daerah pemilihannya. Dan pemirsa, namun meskipun masih dalam masa reses, tentunya Anda masih dapat menyaksikan program dari TVR Parlemen. Dapat Anda saksikan secara langsung di TVR Parlemen atau melalui kanal utama, kanal komisi, dan juga kanal alat kelengkapan Dewan lainnya. Tentunya dapat Anda akses di tvr.dpr.go.id. Dan pemirsa TVR Parlemen, segmen tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini. Dan kami segenap kru TVR Parlemen yang bertugas tentunya mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09 pagi ini. Ada saya Elisa Purba, juga rekan saya Salvat Rizky. Pemirsa, sampai berjumpa kembali di TVR 09 pekan depan. TVR Parlemen, referensi Indonesia.